Halo Fishmania, kita kali ini akan membahas tentang 6 suplemen yang bisa membantu hormon HGA kita lebih optimal. Ini solusi yang bagi ingin mengoptimalkan proses pertumbuhan bagi yang masih dalam tahap pertumbuhan dan proses lean muscle atau lean body bagi yang sudah melewati proses pertumbuhan tadi. Ya, bagi yang penasaran, simak terus video ini. Selamat datang di channel Binaraga Net bersama saya Jopo, aku biasa dipanggil nama Joe JP atau JP, yang membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Banyak yang mencari suplemen yang membantu produksi HGH, hormon HGH di dalam tubuh kita supaya lebih optimal. Bagaimana sih caranya? Ya ini tentu saja kita juga tetap perlu tidur yang cukup di malam ya, menghindari karbohidrat, asupan karbohidrat 3 jam sebelum tidur, melakukan puasa secara rutin, dan berolahraga atau beraktivitas yang latihan resistensi terutama ya, yang rutin. Dan 6 suplemen HGA booster ini bisa membantu kita HGA di dalam tubuh bisa bekerja lebih optimal. Produk satu adalah raw kakao mentah. Jadi kakao mentah ini, mengapa disebut kakao mentah? Karena raw kakao ada terbagi dua produk, yaitu nips bentuknya kayak pecahan-pecahan yang bisa dikunyah, ya, dan powder itu bubuk. Ini adalah kakao yang tidak diproses, tidak melalui proses Dutch proses ya, non Dutch proses atau alkalisasi ya, tidak melalui proses alkalisasi yang biasanya memakai bahan kimia yang disebut dengan kalium karbonat ini. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah magnesium dan kalium yang tinggi, menormalkan tekanan darah. Bagi orang-orang hipertensi ini baik untuk bagi yang bisa menurunkan tekanan darah yang tinggi ya. Dan ini bisa memicu serotonin dan dopamin, merilekskan pembuluh darah arteri kita, makanya kenapa tekanan darah juga bisa normal. Triptofan ini, kandungan triptofan itu adalah kandungan asam amino yang dimana bisa sebagai HGA booster, dan ini juga bisa ada testosteron booster juga, kemudian anti peradangan, ya, anti inflamasi. Jadi catatannya adalah 10-30 gram per hari diseduh di air panas ya, kalau untuk yang bubuk ya. Kalau nips tinggal dikunyah aja sebagai cemilan, setara dengan 1-3 sendok teh ya, 2 atau 3 jam sebelum tidur. Nah, produk 2 itu adalah zinc. Zinc ini adalah mikromineral ya, yang sulit diserap oleh tubuh karena kita secara konstan, secara terus-menerus mengkonsumsi makanan-makanan protein nabati, di mana mengandung anti nutrisi. Anti nutrisi ini berupa asam pitat, ya, ada oksalat, ada lektin, ada penghambat protease. Nah, salah satunya asam pitat tadi itu bisa memblokir mineral zinc. Jadi manfaatnya adalah perbaikan pertumbuhan tinggi pada anak-anak dalam masa proses pertumbuhan ya, dari sejak bayi sampai, maksudnya bayi itu setelah bisa mengkonsumsi empasi sampai dia masa pertumbuhan maksimal di usia 17-18 tahun. Dan ini bisa menaikkan IGF-1. IGF-1 itu adalah insulin growth factor 1. Jadi mirip seperti insulin tapi bukan insulin ya. Jadi saat insulin tidak hadir, IGF-1 itu hadir. Dan saat insulin hadir, IGF-1 itu tidak hadir. Jadi ini juga bisa meningkatkan imunitas, zinc ini, kemudian menaikkan nafsu makan, menormalkan kortisol, hormon stres, dan terakhir adalah antidepresi. Pilihannya adalah ini bisa konsumsi zinc selat, zinc picolinat, zinc citrat, zinc gluconat, dan zinc glisinat. Dan dari semua pilihan ini paling disarankan, paling tinggi bisa diserap oleh tubuh adalah zinc glisinat dan zinc picolinat. Tentu saja semua suplemen itu sintetis ya, kalau mau yang alami ya dari makanan alami, terutama daging-daging hewani ya. Dan ini minimal 8-10 mg per hari khusus bagi para wanita dan remaja. Kemudian maksimal 25 mg per hari ini bagi para pria ya, karena zinc ini terbuang saat kita berkeringat, beraktivitas fisik, dan saat kita melakukan masturbasi. Jadi ini dikonsumsi sebelum tidur ya.
Produk 3 adalah citrulline atau disebut dengan citrulline malat. Ini prekursor daripada arginin ya. Jadi asam amino non esensial yang membantu kinerja ginjal kita dan hati, sekaligus memperlebar pembuluh darah supaya tekanan darah kita bisa normal. Manfaatnya adalah membantu mendetoks, membuang amonia di ginjal, mengurangi beban kerja di organ hati, memperlebar pembuluh darah, mengoptimalkan HGH latihan, dan ini dikonversi menjadi arginin. Terutama citrulline ini akan masuk ke dalam ginjal dan baru bisa diproses dan dikonversi menjadi arginin. Berbeda dengan saat kita konsumsi arginin ya. Jadi ini lebih aman daripada kita langsung konsumsi sumber arginin yang akan terbuang. Bukan terbuang sebenarnya sih, lebih kepada tidak optimal sampai ke target yang kita inginkan ya, target tempat-tempat lokasi organ yang kita inginkan. 3-6 gram L-citrulline atau setara dengan 8 gram citrulline malat per hari diminum saat latihan. Produk nomor 4 adalah ornithin. Ini juga asam amino. Jadi salah satu dari 3 asam amino yang terlibat dalam siklus urea ya, di ginjal kita bersama arginin dan citrulline. Jadi 3 ini bersinergi sebenarnya ya. Membantu mendetoks, sama fungsinya dengan citrulline dan sama fungsinya dengan arginin ya. Bantu detoks amino di ginjal, kurangi beban kerja organ hati, memperlebar pembuluh darah, mengoptimalkan HGH latihan, mengkonversi ke arginin, dan ini ada ekstra manfaat yaitu membantu tidur bisa lebih nyenyak ornithin ini. Dan paling efektif adalah ornithin HCl dalam bentuk ya, dia paling efektif di sel tubuh ya. 2-6 gram per hari. GABA. Jadi produk nomor 5 adalah GABA adalah gamma aminobutyric acid. Nah, GABA ini sebenarnya secara alami dibuat oleh otak kita, tetapi bisa berkurang karena adanya asupan atau ya asupan dari glutamat yang secara berlebihan, salah satunya adalah MSG ya. Dan manfaatnya adalah GABA adalah mengurangi aktivitas saraf otak dan tubuh, jadi lebih kepada memicu proses parasimpatetik di dalam tubuh kita, lebih rileks, regulasi sistem endokrin dan imunitas, menciptakan keterangan hati, mengurangi stres mental, meregulasi tensi otot, dan mengoptimalkan HGH tidur. Dan ini dikonsumsi 1-2 jam sebelum tidur, cukup 100-300 mg per harinya. Produk nomor 6 adalah terakhir, melatonin. Melatonin ini sebenarnya adalah produk sintetis, tapi melatonin yang sebenarnya adalah hormon tidur yang sering dihambat oleh cahaya biru, blue light, dari dawai itu dari HP, dari gadget, dari TV ya, dan lampu LED yang berwarna putih ya. Dan ini manfaatnya sebenarnya melatonin ini dari suplemen mengurangi depresi musiman yang disebut dengan SAD, kemudian mencegah kerusakan mata, glaukoma, dan degenerasi makular degenerasi ya, dan memperbaiki kualitas tidur, memperlama jam tidur, dan menaikkan HGH tidur. Catatan untuk orang dewasa ini 1-3 mg per hari udah cukup, tapi untuk manula di atas 60 tahun mungkin perlu 5-6 mg per harinya. Dan ini dikonsumsi 1 jam sebelum tidur. Apakah ada suplemen yang lainnya yang berhubungan dengan HGH ataupun ada pertanyaan seputar tentang suplemen ini? Monggo berikan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Saya Joko Ampugis bersama Binara Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.